Oke, baik. Selamat pagi semua. Pagi. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih banyak Bapak dan Ibu sudah menyediakan waktu untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Jadi kegiatan kita pada hari ini seperti yang dituliskan di dalam, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan terkait pengalaman tentang budaya positif. Ya. Hari ini Bapak dan Ibu saya mau menyebarkan tentang budaya positif ini dalam program pendidikan guru penggerak yang saya sedang tempuh pada saat ini. Oke, jadi pada saat ini Bapak dan Ibu saya sedang menjalankan dua peran. Peran yang pertama itu sebagai fasilitator, memfasilitasi teman-teman CGP di reguler. Kemudian yang kedua, saya juga sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak di angkatan 10 ini. Oke, baik Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kepada Bapak dan Ibu semua terkait dengan konsep inti dari modul 1.4. Ya. Modul 1.4 tentang budaya positif. Ya. Jadi di dalam budaya positif ini Bapak dan Ibu ada beberapa poin yang kami pelajari. Yang pertama itu terkait dengan perubahan paradigma belajar. Kemudian yang berikut itu terkait dengan disiplin positif. Kemudian yang berikutnya adalah nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian motivasi perilaku manusia. Kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi ada 8 poin penting yang kami pelajari. Nah, sebagai tugasnya Bapak dan Ibu, bahwa hari ini saya akan membagikan sedikit terkait dengan apa konsep-konsep inti dari kegiatan di budaya positif ini. Yang pertama Bapak dan Ibu terkait dengan perubahan paradigma belajar. Dia bilang di situ pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan prinsip pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi di situ ada penekanan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi sehingga Bapak dan Ibu murid dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian sesuai dengan tahap perkembangannya, kemudian sesuai dengan psikologi modern untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Jadi kalau kita lihat di situ ada poin penting terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama itu sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Selama ini Bapak dan Ibu kita sering mendengar pembelajaran berdiferensiasi. Namun apa-apa sebetulnya dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kita belum kupas tuntas sampai di dalamnya. Nah, pembelajaran berdiferensiasi maksudnya di sini adalah kita melakukan pemetaan terhadap kemampuan anak. Di situ ada kaitannya dengan gaya belajar, kemudian ada kebutuhan belajar siswa, kemudian ada kebutuhan belajar itu terkait misalnya begini, apa yang disukai oleh anak-anak. Sebagai contoh misalnya Bapak dan Ibu, ketika kita menganalisis apa-apa yang disukai oleh anak-anak, anak-anak akan mengatakan bahwa saya suka dengan main bola, saya suka dengan perhitungan, saya suka dengan tari, saya suka dengan musik. Maka dalam proses pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas, misalnya terkait dengan membaca teks, bahwa kita akan melayani mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, misalnya setelah dianalisis bahwa ada 5 atau 10 orang anak di dalam kelas itu yang mengatakan bahwa saya suka dengan olahraga, maka teks-teks bacaannya nanti terkait dengan 5 orang anak itu kita siapkan teks bacaan terkait dengan olahraga. Nah, itu yang terkait ini. Kemudian Bapak dan Ibu terkait dengan profil pelajar Pancasila. Di sini kita tahu bersama bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6 elemen dasar.
Yang pertama terkait dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga, bergotong royong. Kemudian kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itu terkait dengan profil pelajar Pancasila. Nah, artinya Bapak dan Mama, ketika kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, maka anak ini nanti dapat mencapai profil-profil pelajar Pancasila. Oke. Kemudian yang berikutnya kita akan belajar tentang teori kontrol, Bapak dan Ibu. Selama ini Bapak dan Ibu, kita menyadari bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Ya, karena mereka masih kecil, mereka adalah anak-anak, kita bisa mengontrol mereka. Tetapi dia bilang bahwa itu adalah sebuah ilusi. Oke, coba Bapak Ibu, Bapak Mama sekarang kepalkan tangan. Oke, coba Mama Ilin buka, kakak berusaha untuk membuka kakak punya kepalan tangan dengan teman-teman di sebelahnya. Coba. Nah, misalnya di dalam kepalan tangan itu adalah ada hal yang berharga, ada yang dirahasiakan. Misalnya ada emas di dalam, ada satu. Nah, ini menunjukkan Bapak dan Mama bahwa ya seperti itulah anak-anak kita juga. Mereka bisa menggenggam sesuatu yang mereka anggap adalah berharga. Kebebasan yang mereka miliki itu adalah sebuah kebahagiaan mereka, sesuatu hal yang mereka miliki. Nah, ketika kita memaksa mereka, itu sama dengan memaksa untuk mengeluarkan sesuatu hal yang sangat berharga, sangat dirahasiakan. Nah, itu artinya Bapak dan Ibu, bahwa sebetulnya kontrol yang terbesar di dalam diri kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi begitu juga dengan anak-anak, bahwa mereka bisa mengontrol diri mereka sendiri, bukan kita guru yang dapat mengontrol anak. Sekecil apapun usia mereka, tetapi mereka memiliki apa? Kekuatan untuk menyimpan segala sesuatu. Itu ilusi yang pertama. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah dapat memperkuat karakter. Ya, saya sering melakukan itu Bapak dan Ibu. Saya sering mengkritik anak saya ketika dia punya nilai rendah. Saya mengatakan bahwa percuma selama ini saya antar kau pagi-pagi ke sekolah ini. Laku cuma balik mulai sekolah, hujan tidak lihat hujan, angin tidak lihat angin, saya antar kau ke sekolah. Tetapi apa yang kau berikan untuk saya? Salah dengan nilai yang agak tinggi. Nah, seperti itu. Nah, ini sebetulnya bahwa kritik itu tidak bisa membuat dia punya karakter menjadi lebih baik. Justru yang akan muncul nanti adalah bagaimana dia akan merasa saya ini punya rasa bersalah terhadap Bapak. Saya tidak gagal menjadi anak yang bisa membahagiakan Bapak dan Mama. Nah, itu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kadang misalnya ketika nilainya tidak bagus dan dia tidak menunjukkan sikap untuk belajar, maka kita paksa jauh haju dia cukup baik. Ya, dengan kayu kita di sebelah untuk memaksa mereka sehingga mereka belajar. Apa yang terjadi? Dia akan menangis. Tidak mungkin lagi dia bisa belajar. Kemudian berikut ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Twin. Kita menasihati. Ternyata Bapak dan Ibu, poin 1, 2, 3, 4 itu adalah hanya sebuah ilusi, bukan sebuah kepastian. Nah, oke. Nah, kita lihat di sini Bapak dan Ibu, dia punya penjelasan. Dia bilang ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid itu memilih untuk tidak melakukannya. Lalu gue paksa gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol.
segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemudian kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak tuntutan kita, atau bisa juga murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sanggup. Jadi di sini Bapak dan Ibu, ketika kita selalu memberikan penguatan efektif, penguatan positif, dia nanti akan selalu mengatakan bahwa minta pendapatnya, Bapak jangan pakai sepatu sebetulnya tidak perlu. Kadang-kadang juga kita sebagai orang dewasa merasa ini anak ini apa omong dengan saya. Kau tidak pernah pilih pilihan itu, ya. Sampai nanti dengan dia berkeluarga, tumbuh menjadi seorang yang dewasa, sudah punya istri, punya anak, dia selalu minta dengan bapak mama, salangan cenggo bahu kami. Nah, tidak ada kemandirian, selalu bergantung. Kenapa? Dia sudah dibiasakan dari kecil. Setir tahu nggak tetua. Nah, seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, justru di sini dia bilang Bapak dan Ibu bahwa kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif, ya, dengan sebetulnya ketika kita sudah menyatakan bahwa saya menyesal ketika anak tidak mengikuti aturan, berarti itu menunjukkan bahwa kita sudah menunjukkan perilaku negatif terhadap anak-anak dan seterusnya Bapak Ibu, ya. Kemudian Bapak dan Ibu, bahwa seharusnya kita bisa mempelajari ini Bapak dan Ibu sebagai sebuah bekal yang dapat kita buat untuk mencapai sebuah hal yang sangat ideal bagi seorang guru. Kita akan mengubah paradigma stimulus respon ini kepada pendekatan teori kontrol. Begini Bapak dan Ibu, dia bilang pada stimulus respon, realitas bahwa kebutuhan kita itu sama. Kita menyatakan bahwa sebagai orang dewasa bahwa kebutuhan kita itu nanti sama dengan kebutuhan anak-anak kita, anak-anak yang masih kecil. Tetapi di teori kontrol mengatakan bahwa realitas bahwa kebutuhan kita berbeda. Mungkin saya pada usia ini akan membutuhkan hal-hal yang serius bagi saya, tetapi anak-anak masih mau bermain. Tetapi kita menginginkan, kita mengontrol anak-anak supaya apa yang kita lakukan anak-anak juga bisa lakukan. Nah, yang diinginkan bahwa Bapak dan Ibu kita berada pada teori kontrol. Kita akan memahami bahwa kebutuhan kita itu berbeda dengan kebutuhan orang lain. Kemudian yang berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Semua orang melihat hal yang sama. Tetapi menurut teori kontrol bahwa semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Tidak melihat segala sesuatu itu sama. Kemudian yang berikutnya, kita mencoba agar orang memiliki pandangan yang sama dengan kita. Itu dalam stimulus respon. Nah, di teori kontrol Bapak dan Ibu bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bahwa cara berpikir kita terhadap sesuatu hal itu akan berbeda dengan cara orang lain berpikir tentang hal yang sama. Nah, di sini Bapak dan Ibu saya sering mengatakan bahwa mungkin baik menurut saya, tidak baik menurut orang lain. Mungkin juga baik menurut Bapak dan Ibu, tetapi tidak baik juga menurut saya. Nah, sehingga di sini bahwa Bapak Ibu kita perlu memahami pandangan orang lain tentang suatu hal, tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi dalam teori kontrol dia bilang semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, memiliki tujuan. Oke. Kemudian yang berikut, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Orang lain bisa mengontrol saya,
Tetapi pada teori kontrol, hanya saya yang dapat mengontrol diri saya. Tadi ada percobaan menggenggam tangan kali ini. Bahwa sebetulnya kontrol yang paling besar itu adalah di dalam diri kita masing-masing, bukan orang lain yang mengontrol. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan kita gagal. Ya, biasanya kalau seandainya bujukan-bujukan yang kita sudah sampaikan tidak pernah ada perubahan, maka pemaksaan itu harus dilakukan. Kadang kita menggunakan pemaksaan itu menggunakan bagaimana kita memosisikan diri. Nanti sebentar kita akan belajar juga tentang posisi kontrol kita sebagai guru di situ sebentar. Nah, tetapi pada teori kontrol Bapak dan Ibu dia bilang kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah model berpikir menang kalah. Berarti kalau seandainya saya kuat, berarti saya akan berada pada posisi menang. Kalau misalnya Kak dalam posisi lemah, berarti nanti dia akan kalah. Tetapi pada teori kontrol Bapak dan Ibu bahwa model berpikir menang. Nah, artinya apa Bapak dan Ibu? Ketika kita ada pada bagaimana kita berkolaborasi, bagaimana kita bekerja sama dalam sebuah komunitas, ya, baik di rumah maupun di tempat kerja kita masing-masing. Kemudian Bapak dan Ibu kita masuk pada disiplin positif. Nah, di sini Bapak dan Ibu saya hanya mengambil dia punya poin-poin penting Bapak dan Ibu. Di situ dia sampaikan bahwa disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Apa nilai-nilai apa yang kita yakini? Nah, nanti kita akan belajar tentang bagaimana nilai dan kebajikan universal. Dia bilang berikutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Nah, makanya kemarin itu Bapak dan Ibu ketika kita melakukan melakukan pemilihan terkait dengan budaya positif dalam observasi kelas kita, termasuk budaya kelas kemarin. Saya punya pertanyaan begini, misalnya ketika ada anak yang melanggar, apa yang melanggar? Nah, apa yang dilakukan? Yaitu misalnya apa kemarin? Ya, hukuman. Misalnya berupa apa kemarin? Pilih sampah dong, bersih WC ya dong. Nah, bersih toilet dan seterusnya. Nah, itu berarti Bapak dan Ibu bahwa upaya kita untuk mendisiplinkan anak itu masih dipengaruhi oleh faktor eksternal, faktor dari luar. Tapi disiplin positif yang dimasukkan di sini ya Bapak bahwa segala sesuatu yang kita bangun bersama dengan anak-anak akan menumbuhkan sebuah kesadaran di dalam anak. Di dalam diri anak bahwa kenapa saya harus datang sekolah jam 7, nanti saya akan dikenai hukuman. Tidak, tetapi dia akan memiliki bahwa datang jam 7 itu adalah sebuah kewajiban. Saya akan merasa tidak nyaman ketika misalnya saya datang di atas jam 7 misalnya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sebagai pendidik dia bilang di sini tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, kebajikan yang bersifat umum. Nah, di sini dia bilang memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke, apa dasarnya? Dasarnya tadi adalah nilai-nilai kebajikan. Ada aturan yang berlaku umum. Itu yang
menjadi apa? Menjadi standar mengapa dia harus melakukan atau mengapa dia harus disiplin. Nah, ini Bapak dan Ibu, nilai-nilai kebajikan universal. Dia bilang nilai yang disepakati bersama. Itu Bapak Ibu, nilai yang disepakati bersama, kemudian lepas dari suku bangsa, kemudian agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi itu adalah nilai-nilai kebajikan universal, berlaku umum, tidak dipengaruhi oleh budaya tertentu, agama tertentu, suku bangsa, bahasa maupun latar belakang yang lain. Nah, contoh dari nilai kebajikan universal itu yaitu pada setiap organisasi. Nah, skill yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri itu. Kemudian yang kita lagi tenar-tenarnya di dunia pendidikan kita sekarang itu adalah terkait dengan profil pelajar Pancasila. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang menjadi dasar mengapa kita melakukan disiplin positif, yaitu Bapak Ibu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang kita pakai dalam rangka mewujudkan disiplin positif pada anak-anak kita. Oke, yang berikutnya adalah kita akan melihat bagaimana kebutuhan dasar manusia. Ya, kita baca di situ bahwa kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemudian, Bapak dan Ibu, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Apapun yang kita lakukan akan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Apapun yang kita lakukan. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia, Bapak dan Ibu? Ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup itu kita membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yaitu rasa diterima, dipedulikan, kemudian berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, kita ini adalah menjadi bagian dari kelompok kita, yaitu SDM. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penguasaan. Penguasaan itu terkait dengan bagaimana kita memiliki harga diri, keinginan untuk dianggap baik, keinginan untuk dianggap ada, kemudian memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, di sini Bapak dan Ibu, terkait dengan prestasi, kita menginginkan bahwa anak-anak kita itu harus berprestasi, supaya menunjukkan keberadaan kita bahwa kita ini ada, memiliki power, memiliki kekuatan. Sebagai apa Bapak dan Ibu? Sebagai guru yang memiliki pengetahuan dan bisa mendidik anak kita menjadi berprestasi. Kemudian yang berikut adalah kebebasan. Kebebasan ini adalah implikasi dari seorang individu yang mandiri, kemudian memiliki pilihan, choice, kemudian mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, mau kemana. Itu terkait dengan kebebasan. Nah, kemarin itu kan Kakak Indap sudah mendaftar menjadi program menjadi peserta BPJP. Kemudian karena apa Bapak dan Ibu? Ya, di sini mencoba hal baru. Ya,
mencoba hal baru. Ada keinginan kita sebagai manusia, yaitu adalah kebebasan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kesenangan. Bermain, bisa humor, bisa ketawa, macam kan gitu. Nah, ketawa, ya kita semua juga ketika dia ketawa, semua kita juga akan ketawa. Karena itu ekspresi dari sebuah kesenangan. Nah, apakah ketawa itu dilarang? Nah, tidak. Itu bagian dari ekspresi. Itu bagian dari bagaimana upaya kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Rasanya kalau tidak ketawa dalam satu hari, belum tentu kita dipiu. Itu, nah, itu berarti ada hal yang terjadi. Nah, misalnya ketika dia tidak ketawa dalam sehari. Kemudian antusiasme, yaitu antusias. Nah, itu bagian dari kebutuhan juga. Kemudian tertawa dan sebagainya. Berikutnya, Bapak dan Ibu, kita akan belajar. Tadi kita omong tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Sekarang kita masuk pada motivasi perilaku manusia. Untuk apa kita melakukan sesuatu? Secara teoristik, bahwa motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi 2, ya, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. X itu dari luar, I itu dari dalam. Kita lihat dia punya indikator-indikator Bapak dan Ibu ketika motivasi intrinsik. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu terkait dengan budaya positif tadi. Mengapa kita ingin disiplin atau mengapa saya disiplin? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Atas apa Bapak dan Ibu? Atas hukuman dari sebuah aturan daripada pilih dia di sekolah, daripada cuci kulit dari anak kulit. Lebih baik datang sekolah hilang kuika. Kemudian yang berikut, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Order mesen Ibu Yofi misalnya, kita aku gila masuk karena anak masih kelas masuknya. Anak-anak bilang, kemarin Ibu kasih saya permen berapa? 5. Kenapa? Karena saya datang jam 6:30. Itu nanti apa Bapak dan Ibu, bahwa dia kejar apa Bapak dan Ibu? Kejar penghargaan dari orang lain. Nah, ketika motivasi itu yang ada pada diri anak-anak kita, berarti itu masih ada kaitan dengan motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Tetapi misalnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nilai apa tadi Bapak dan Ibu? Nilai kebajikan universal. Maka dia akan datang tepat waktu. Anak-anak kita akan datang tepat waktu. Kenapa? Di dalam dirinya tumbuh pemikiran gini. Saya ini mau jadi, memang saya mau jadi orang disiplin memang. Tanpa supaya nanti dihargai, diberi ridho, diberi apa? Untuk hindar dari hukuman. Nah, dia nanti akan muncul dari dalam dirinya bahwa saya ini mau disiplin memang saya. Begitu. Emego kolega, begitu boleh kami sebab harus disiplin. Ini betul disiplin sebab kami enggak. Nah, itu masih berada dalam motivasi ekstrim. Tetapi ketika dia katakan, ketika saya datang di sekolah terlambat, saya rasa lain sekali. Macam bukan saya. Nah, itu anak-anak kita. Oke. Kemudian, kenapa Bapak dan Ibu? Di sini nanti kita akan mengetahui apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, restitusi ini nanti Bapak dan Ibu adalah upaya kita sebagai seorang guru dalam rangka menumbuhkan motivasi internal pada diri anak-anak kita. Nah, yang pertama, hukuman Bapak dan Ibu. Ya. Dia bilang, hukuman itu dengan ciri tidak terencana, tiba-tiba. Ya, aku belum itu. Tiba-tiba pilih itu hukuman itu. Itu apa? Bapak yang datang. Nah, itu biasanya hukuman. Kemudian, murid tidak tahu apa yang akan terjadi.
atau tidak dilibatkan. Kemudian yang pertama bersifat satu arah, bersifat hukuman fisik atau fisik, itu hukuman. Konsekuensi itu adalah terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Contoh boyo, ketika misalnya mereka tidak melakukan sesuatu, maka konsekuensinya adalah cuci, WC, apalagi pilih sampah, apalagi yang lain-lain. Itu konsekuensi. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, ya, dia nanti tidak akan nyaman. Kemudian yang berikutnya adalah sikap guru selalu memonitor murid. Hai CCTV, mau dimain? Nah, ya pilih sampah. Kenapa Pak? Hah? Iya toh, kalau terlambat berarti pilih sampah. Nah, kita punya tugas untuk memonitor mereka, memantau mereka. Siapa-siapa yang datang terlambat anak-anak. Nah, seperti itu, Bapak dan Ibu. Itu. Kemudian yang berikut Bapak dan Ibu, restitusi. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kemarin saya sudah mempraktikkan bagaimana segitiga restitusi. Sebentar nanti saya akan jelaskan terkait dengan tahapan-tahapan bagaimana melakukan segitiga restitusi terhadap Bapak dan Ibu, terhadap anak yang melanggar sesuatu. Oke. Kemudian Bapak dan Ibu, kita lihat di sini. Ada kaitannya tadi antara perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi ketika kita belajar tentang 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Kemarin saya sempat singgung ya Bapak Ibu. Waktu kita kemarin itu melakukan setelah observasi refleksi, kita melakukan ini. Kemarin saya sudah mengatakan bahwa 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Nah, setiap anak yang salah atau dilihat melakukan kesalahan langsung dengan hukuman. Bisa saja berupa fisik maupun hukuman berupa psikis dengan melontarkan kata-kata yang negatif terhadap anak. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu, sebagai pemantau. Ini terus saudaraku, seperti CCTV. Siapa yang akan melakukan kesalahan, kita langsung memberikan ini. Nah, konsekuensi tadi. Nah, ini. Kemudian yang berikut adalah teman. Kita akan mengakrabkan diri dengan anak sehingga nanti anak itu merasa sangat mencintai kita. Di situ posisi teman, akrab, dekat dengan anak-anak. Kemudian Bapak dan Ibu, kita akan masuk pada pembuat merasa bersalah. Contoh murah Bu, yang saya sampaikan tadi bahwa saya bilang, saya ini percuma antar kau tiap pagi, kau punya nilai yang 5, kau hanya punya 5. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Kemudian di tengah ini Bapak dan Ibu, kita akan masuk kepada posisi manajer. Ini adalah posisi ideal menjadi seorang guru. Ada posisi manajer. Tetapi Bapak dan Ibu, apakah kita semua ini sudah ada pada posisi manajer? Ya, saya pun belum bisa mengatakan saya sudah ada pada posisi ini. Ya, oke. Dan di sini ada motivasi intrinsik atau eksternal dan intrinsik. Nah, di sini ada kolom identitas gagal. Di sini ada kolom identitas berhasil atau sukses. Di sini perilaku kontrol negatif. Di sini perilaku kontrol positif. Dan di sini ada kontrol diri. Sebagai penghukum Bapak dan Ibu, dia ada pada perilaku kontrol negatif. Ya, membuat identitas gagal pada anak. Ini contoh perbuatannya. Guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu dia pada posisi penghukum. Kemudian, di sini pembuat orang merasa bersalah,
berceramah menunjukkan kekecewaan yang sangat mendalam. Saya pernah lakukan itu juga di sini. Saya hanya kecewa. Saya bilang, saya minta maaf. Ternyata ketika saya sudah belajar posisi ini, Bapak dan Ibu, saya berada di sini. Nah, itu sama dengan apa, Bapak dan Ibu? Mau. Ketika guru berkata, kamu sudah mengecewakan ibu, kamu sudah mengecewakan Bapak. Berarti kita berada pada posisi membuat rasa bersalah. Misalnya kata guru, lakukan untuk bapak atau ibu ya, sudah nanti bapak ibu bantu. Nah, ketika itu kita memposisikan diri sebagai teman. Tetapi apa tadi bapak ibu? Di sini memang kategori berhasil atau sukses, kemudian berperilaku kontrol positif. Tetapi sebetulnya di sini bapak dan ibu ada akibatnya. Akibatnya apa bapak dan ibu? Oke, ini adalah ketergantungan. Ini dia. Kemudian yang berikutnya ketika guru berkata, apa peraturannya? Nah, apa peraturan? Apa konsekuensi atau sanksinya? Apa yang kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Nah, itu sebagai pemantau. Tetapi ketika guru berkata, apa yang kita yakin? Kemudian kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Nah, seperti itu. Kemudian hasilnya Bapak dan Ibu, kita lihat. Nah, ketika kita berada pada posisi menghukum, hasilnya nanti adalah anak itu suatu saat memberontak, pendendam, kemudian menyalahkan orang lain. Hal yang kita tidak inginkan. Nah, ini Bapak dan Ibu, saya pikir terkait dengan 5 posisi kontrol dulu ini, nanti apa? Harapannya Bapak dan Ibu bahwa saya tidak mengajarkan Bapak dan Ibu, tetapi saya hanya memperkenalkan 5 posisi kontrol, sehingga nanti ketika kita berhadapan dengan masalah ini, kita melakukan apa? Kita akan sadar, oh saya sudah mempraktikkan ini. Saya sudah tahu kemarin hasilnya akan seperti apa. Bisa Bapak Ibu? Oke. Ini Bapak dan Ibu sebagai contoh. Kasus misalnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kita mengatakan, Nana, ya hormati bendera ini selama 30 menit. Berarti kita sudah menghukum anak-anak. Kemudian Bapak dan Ibu, yang berikutnya adalah berapa kali saya harus memberitahu kamu supaya kamu selalu saja mengecewakan saya. Nah, berarti kita berada pada membuat rasa bersalah. Dia akan iya, saya sadar betul. Saya ini memang selalu saja membuat Bapak dan Ibu guru kecil. Ya. Saya juga menyesal dengan diri saya sendiri. Maunya saya tidak sudah. Saya pergi jauh sudah dari sini. Nah, dia akan timbul rasa seperti itu pada diri. Kemudian sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu saya ya. Karena kalau saya nikah nanti tidak ikut ini, nanti saya akan dimarahi sama bapak kepala sekolah misalnya. Berarti itu sama dengan posisi ajak dia baik-baik, tetapi memberikan beban kepada anak untuk melakukan sesuatu. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya seperti apa ketika melanggar. Nah, terutama saya itu alasan klasik. Ya, Bapak pilih ini dia. Nah, seperti itu pemantau. Sedangkan posisi idealnya adalah sebagai seorang manajer, di mana kita akan selalu bertanya kepada, apa kamu tahu kesalahan? Main nih. Ya, selamat pagi Pak. Ya. Kenapa Bapak panggil kamu tadi? Tidak. Oh betul. Bapak tadi panggil kamu seperti ini karena Bapak lihat kamu itu begini. Belum sadar? Apakah kamu sadar sekarang? Oh iya, Pak betul. Tadi saya datang terlambat. Nah seterusnya. Kemudian kita tanya, kenapa kamu datang terlambat? Saya perhatikan sudah sekian lama, sekian hari kamu terlambat terus. Dia punya alasan. Nanti tadi kita sudah tahu bahwa motivasi perilaku manusia tadi itu, bahwa segala sesuatu yang manusia lakukan itu sebetulnya memiliki sebuah tujuan atau memiliki
sejarahnya kenapa atau alasan mengapa dia melakukan sesuatu. Ya, ini. Oke, ini sebagai penghukum. Nah, ini kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak membacakan. Ini sebagai penghukum. Oke, baik. Nah, berikut jawaban Ibu. Disiplin positif tadi. Bagaimana 5 posisi kontrol tadi? Bagaimana 5 kebutuhan dasar manusia tadi itu kita terapkan dalam yang namanya keyakinan kelas. Pertanyaannya di sini Bapak dan Ibu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Oke, siapa mau bicara? Oke. Mengapa keyakinan kelas dan peraturan kelas? Oke, sebentar. Jangan ada sisi apa sampai kita harus berfokus dan bergerak. Ya, Kapendra. Kalau menurut saya, kalau keyakinan kelas itu yang dibuat secara bersama dengan anak-anak dan tanya dulu dengan anak-anak apa yang harus disepakati bersama dengan kelas. Kalau peraturan kelas itu peraturan yang dilakukan saat pembelajaran berlangsung. Saat pembelajaran berlangsung. Oke, Kak Pendra bilang keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama. Ya, bersama-sama. Nah, kalau seandainya omong tentang siapa yang membuat, keyakinan kelas tadi bagus sekali tadi adalah kesepakatan yang dilakukan oleh semua orang, oleh wali kelasnya, oleh anak-anak di dalam kelas. Berarti kalau kita lihat peraturan dari sisi yang membuat, siapa yang membuat peraturan? Nah, berarti datanya hanya dari satu orang. Nah, itu perbedaan yang pertama. Dilihat dari siapa yang membuat. Kalau peraturan tadi berarti dia datangnya dari guru untuk mengatur siapa? Siswa. Belum tentu mengatur kita yang buat. Benar tidak ya? Nah, sedangkan keyakinan kelas tadi adalah dibuat bersama-sama. Nah, itu dari satu sisi. Sisi yang lain. Oke, dari sisi lain siapa lihat? Kalau peraturan kelas mungkin kalau konsekuensinya misalnya kalau tidak Melakukan? ya akan ada hukuman. Sedangkan keyakinan kelas itu mungkin tidak ada konsekuensi yang berupa hukuman. Nah, itu kita lihat dari akibat, ya. Nah, kalau peraturan kelas akibatnya apa? Adalah menjalankan konsekuensi. Sedangkan keyakinan kelas tidak ada konsekuensi. Hanya kembali bahwa peran kita adalah menyadarkan kembali sehingga nanti ada pertanyaan yang direstitusi itu tentang menanyakan keyakinan. Ketika kamu melakukan ini, keyakinan apa yang kamu langgar? Ya tahu? Keyakinan apa yang kamu langgar? Saya datang terlambat. Nah, keyakinan apa yang kamu langgar? Tentang disiplin. Dia ingat tentang disiplin. Saya melanggar tentang disiplin. Oh, begitu. Berarti di situ Bapak dan Ibu kita ambil kesimpulan bahwa kalau peraturan memiliki konsekuensi ketika dia melanggar atau hukuman. Sedangkan kalau omong tentang keyakinan kelas, bahwa keyakinan kelas itu menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap nilai yang dia diyakini. Ada lagi kesimpulan akhirnya apa? Kesimpulan akhirnya apa? Keyakinan kelas menumbuhkan apa? Oke. Motivasi interna. Motivasi dari dalam diri anak. Berupa apa tadi itu? Berupa percaya diri, disiplin positif, dan nilai-nilai apa? Kebajikan universal. Sedangkan terkait dengan peraturan kelas itu menimbulkan apa? Nilai ekstremis
atau eksternal pada anak. Sehingga dia nanti melakukan sesuatu karena takut dimarahi, karena takut dikenai hukuman, karena takut membuat ibu guru kecewa dan seterusnya. Oke, itu mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Nah, di sini Bapak dan Ibu, di sini terkait dengan bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Nah, sehingga di sini nanti keyakinan kelas kami. Selama ini kita omong tentang kesepakatan kelas kami. Nah, bisa juga seperti ini, keyakinan kelas kami. Kami yakin bahwa satu, kami bisa datang di sekolah tepat waktu. Oke, yang berikut Bapak dan Ibu terkait dengan segitiga restitusi. Dia bilang Bapak dan Ibu, segitiga restitusi itu adalah sebuah proses dialog. Proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu segitiga restitusi. Ada 3 langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, baik Bapak dan Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dia bilang berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Tidak ada manusia yang lahir dengan semua kebenarannya. Kenapa Bapak dan Ibu? Dia perlu memahami bahwa ketika saya berbuat seperti ini, maka nanti saya akan bertabrakan dengan nilai kebijakan universitas. Nah, yang berikutnya Bapak dan Ibu, berdasarkan prinsip pembuatan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita akan yakinkan anak-anak, jangan takut. Jangan takut bahwa membuat kesalahan itu wajar. Membuat kesalahan itu wajar. Kenapa kau takut? Kesalahan apapun. Bahkan saya juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian di sini tidak ada manusia yang sempurna. Kita akan pakai kalimat-kalimat ini nanti. Itu ketika kita apa Bapak dan Ibu? Ketika kita melakukan atau menangani kesalahan terhadap anak. Kemudian kita akan juga sampaikan, Bapak guru atau Ibu guru pernah melakukannya. Di sini tidak mencari siapa yang salah, tetapi di sini adalah bagaimana kita mencari solusi dari persoalan yang kamu hadapi. Kemudian validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Tadi kita berbicara tentang apa? Alasan 5 kebutuhan dasar manusia. Bahwa segala prinsip, segala perilaku itu berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Dia bilang di sini bahwa kalimat ataupun kalimat tanya yang kita gunakan, kamu pasti mempunyai alasan mengapa kamu melakukannya. Ceritakan, ya Pak, saya kemarin tidak datang sekolah kata ibu. Atau misalnya, contoh. Kemudian yang berikut, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang berharga buat kamu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang berharga dan penting buat kamu. Kita, anak-anak kita mungkin itu karena apa? Mau menyelamatkan diri dari kematian karena kelaparan. Oke, itu tadi validasi tindakannya salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi kita termotivasi untuk apa kita menangani kasus anak ini? Karena dilandasi oleh motivasi intrinsik kita. Nah, yang pertama, keyakinan kelas di sini Bapak dan Ibu akan berfungsi. Keyakinan kelas di sini akan berfungsi. Nah, kita akan tanya apa keyakinan kelas kita? Ya dong? Nah, kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran ideal sebuah kelas buat kamu?
Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu terkait dengan menanyakan keyakinan. Bapak dan Ibu, nanti habis ini kita akan menonton bagaimana praktik penerapan segitiga restitusi yang saya sudah lakukan dengan anak-anak kita kemarin. Berikut ini adalah dua contoh kasus yang dialami murid di sekolah saya dan akan saya tangani menggunakan langkah-langkah restitusi. Selamat menyaksikan. Kasus 1. Prilly adalah siswa kelas 5. Baik, selamat siang Pak. Hari ini saya mendapat giliran untuk melakukan kira-kira bagaimana progres soal paham siswa di kelas Bayo di hari Sabtu yang akan melakukan yang sering tidak hadir itu satu orang, dan untuk satu orang ini dia tanpa pemberitahuan, jadi alasannya apa, entah sakit, izin, saya sebagai kelas tidak tahu. Persoalan orang tuanya juga jarang komunikasi dengan wali kelas. Nah, kira-kira anak itu namanya siapa? Andira. Nah, kemarin kita arti bersama bahwa ketika anak itu dalam konteks sekolah, dia harus diberitahu, kepada wali kelas. Hari ini saya mau melapor bahwa ada salah satu siswa yang datang terlambat. Ini siswa datang terlambat ya? Datang terlambat. Oke. Terus itu kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5 ya? Atas nama Prilly. Prilly yang punya prestasi baik. Iya. Akhir-akhir ini dia menurun. Kadang dia datang terlambat datang sekolah. Baik, nanti saya akan melakukan terlambat bangun pagi. Kalau sudah terlambat bangun pagi maka ke sekolah juga akan terlambat. Oke, baik. Selama ini kan di kelas kamu punya keyakinan. Kalau ketika kamu datang sekolah terlambat, keyakinan kelas apa yang kamu nambah? Oke, tentang datang tepat waktu. Dengan kata lain, ketika kamu terlambat, maka kamu melanggar keyakinan kelas tentang datang tepat waktu. Nah, saya mau bertanya lagi, kira-kira nilai apa yang kamu datang terlambat? Disiplin, jadi nilai yang kamu langgar adalah nilai apa? Nilai disiplin. Oke. Nah sekarang dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam proses kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, mereka merdeka dan bertanggung jawab. Jadi pada dasarnya Bapak dan Ibu, bahwa seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa tidak punya maksud lain saya memperkenalkan budaya positif, materi tentang budaya positif kepada Bapak dan Ibu. Satu saja tujuannya adalah saya dan kita semua
berharap bahwa ketika kita berada pada posisi yang di luar 5 posisi kontrol kita sebagai guru tadi, ya, atau berada pada menerapkan posisi kontrol kita sebagai guru, maka kita nanti akan kembali disadarkan. Nah, disadarkan, oh ternyata saya melakukan posisi kontrol ini sebagai guru, berarti saya belum mencapai idealnya sebagai seorang guru. Dengan demikian, bahwa terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Bapak Ibu sudah menyimak penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan. Saya minta maaf kalau dalam kebersamaan kita pada hari ini terkait dengan apa yang saya sampaikan mungkin tidak berkenan, tapi itu tadi bahwa saya berupaya untuk memberikan apa yang saya miliki, sebarkan apa yang saya pernah dapatkan dalam program pendidikan guru penggerak. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat dan bahagia.